saya mohon izin untuk sesinya juga akan segera kami mulai. Silakan para peserta, Bapak, Ibu, teman-teman siswa semuanya untuk mempersiapkan diri belajar ya. Dan yang paling penting, dua narasumber kita pada pagi hari ini, Yaya dan Salma, sudah standby ya, sudah saya datangkan dari Jepang dan mereka tetap di Jepang. Baik, ya sebelum dimulai sekali lagi karena kita masih menunggu banyak banget peserta pada kesempatan kali ini. Saya juga ditemani oleh tim-tim hebat HB Home ya, sudah kelihatan nih di layar. Ada Mbak Asmi, ada Bu Ayu, ada Mas Tipul, Mas Dio, Mbak Iva dan lain-lain yang belum muncul di layar tapi sebenarnya sudah ada. Gitu ya. Lalu juga saya sudah melihat banyak nama-nama yang cukup familiar sebagai audiens. Terima kasih untuk kehadirannya dan banyak juga nama-nama yang saya tidak familiar, tidak apa-apa ya. Yang penting kita belajar pada kesempatan hari ini. Oke, kita langsung saja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa barik. Bapak dan Ibu, teman-teman siswa dan semua yang hadir, Trilingual Class Series pada sesi yang ketiga ini dibawakan oleh saya, Setio Budi, nanti bisa dipanggil Pak Tio. Itu nama yang ada di akun saya nih, Tio Sensei katanya ya, saya cuma dibikinin ngaku deh ya, jadi Tio Sensei gitu. Jadi teman-teman audiens semuanya, Bapak dan Ibu bisa ketika nanti bertanya bisa memanggil nama saya Pak Tio. Saya senang banget bisa hadir di sesi ini membawakan sesi yang ketiga. Kita sudah ya peserta, terutama peserta yang ikut dari awal sudah menyimak sesi 1 ya, kalau dengan Tifa dan Cynthia ya, bagaimana mereka babak belur ya, enggak babak belur memperjuangkan jurusan impian di Indonesia gitu ya, dan dikawal langsung oleh Bu Ayu waktu itu. Luar biasa pengalamannya, jadi itu saya kira jadi ilmu banget. Nah, sesi yang kedua juga oleh Naila itu tentang bagaimana beasiswa baik di Indonesia maupun luar negeri gitu ya, Indonesia dan luar negeri itu tidak kalah ngegasnya, kira-kira seperti itu ya. Menantang itu dibawakan langsung oleh Bu Dina Syarifah ya di sesi kedua. Dan hari ini full ya, full luar negeri dan spesial Jepang. Full beasiswa. Jadi nanti kita akan nantikan ya seberapa greget gitu ya perjuangan dua Sri Kandi Indonesia ini ya, Salma sama Yaya, yang akhirnya hari ini apa ya, boleh dibilang cukup memanen hasil ya dari perjuangan itu. Menurut saya sih seru banget dan keren banget gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa belajar banyak, terutama untuk peserta audiens yang tertarik ya, tertantang untuk cari beasiswa ke luar negeri gitu, apalagi Jepang. Ini udah cocok banget ya, sesi pagi ini cocok banget. Iya, kita punya waktu 1,5 jam, jadi kita akan maksimalkan. Pengennya sih sampai waktu berbuka ya, jadi pas selesai langsung berbuka puasa gitu ya, tapi tidak memungkinkan. Dan peserta hari ini semakin banyak, semakin bertambah gitu ya. Jadi saya ingatkan untuk peserta yang baru mendaftar di sesi ketiga, jangan khawatir karena peserta juga akan tetap mendapatkan rekaman di sesi 1 dan 2 itu ya. Jadi terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf belum bisa menyapa satu persatu peserta, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kita, rasa hormat kami, dan rasa senangnya kita ya berbagi melalui Trilingual Class Series ini. Baik, kita tidak akan berlama-lama. Kita sudah, saya ingin coba cek sound dulu antara Indonesia dan Jepang, Indonesia dan Tokyo, Indonesia dan Kyoto. Salma dan Sarah, apakah sudah? Silakan buka pintu ajaib, pintu kemana sajanya. Oke, wajah Salma sudah kelihatan. Kita menantikan Kak Yaya. Oke, Yaya juga sudah kelihatan. Sip. Suara saya merdu ya sampai di sana? Bagus, sip. Baik.
Bapak dan Ibu peserta, teman-teman semua siswa, karena promo dikit ya, di belakang saya ini adalah gambar foto di mana di foto ini juga ada 2 orang narasumber kita. Nah, nanti peserta silahkan tebak yang mana orangnya ya. Yang pasti nggak dapat hadiah. Oke, saya akan memulai langsung saja minta perkenalan dari narasumber. Saya akan minta izin untuk membacakan kurikulum vitae ya buat teman-teman siswa. Boleh nih CV-nya dicontek ya. Contek desainnya, tapi yang paling penting bukan desainnya sih, tapi isinya ya, konten real mereka ya, bagaimana mereka kemudian punya CV. Yang pertama saya ingin CV-nya Salma. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman, kita ingin kenalan dengan Salma Yasmina Sofyan. Nah, Salma ini konon katanya kembar. Ya. Dan kembarannya ada di Indonesia. Oke, saya ingin membacakan CV-nya. Jadi mohon maaf ya kalau saya matanya agak melotot-melotot karena sambil membaca. Dan saya nanti kalau nggak jelas, saya ingin Salma membantu saya. Oke. Oh ya, ini juga kelihatan fotonya ya di dalam slide ini. Itu yang senyumannya manis-manis itu Salma itu ya. Tapi empat-empatnya manis sih senyumannya. Oke, Salma ini lahirnya 27 Oktober ya Salma ya, 27 September dong, bulan 9 2002. Kemudian saat ini Salma kuliah di Osaka University pada jurusan Human Science, betul ya Salma ya? Oke, kemudian penguasaan bahasanya ada English, Japanese tentunya, bahasa Indonesia. Sebenarnya saya nggak yakin Salma bahasa Indonesianya itu range-nya 4 ya, saya nggak yakin ya, karena setahu saya Salma bahasa Indonesianya itu rada-rada gimana gitu ya. Pengalaman saya ngobrol sama Salma itu, mendingan pakai bahasa Jepang kata Salma. Dan Jerman ini juga oke, punya ya penonton. Nah ini peserta sekalian ada kontaknya baik email maupun WA. Boleh mangga dicatat ya sebelum dihapus. Kemudian di sini pendidikannya. Salma SD-nya, nah ini menarik audiens kalian. Salma SD-nya tuh di Arizumi Shigoku. Ini di mana Salma? Jepang sebelah mana? Ini di Jepang bagian Kyushu, di Fukuoka adanya. Fukuoka sebentar. Kalau sama Di Tokyo bagian sebelah bawah. mana? Oh bawah. Ada Lebih pulau. dekat. Oh, oke, udah saya nggak tahu lah. Ya, pokoknya di situ ya. Itu jadi memang Salma SD-nya di Jepang. Oh, lahirnya di Jepang apa di Indonesia Salma? Di Indonesia. Oh, lahir di Indonesia ya. Jadi sekolah di Jepang. Kemudian sampai lulus SD, lalu SMP-nya pindah ke Indonesia di Sekolah Alam Bogor. Kemudian SMA-nya. Nah ini Salma ketemu saya di Abihum ya, di SMA dari Salma ini angkatan 2018 ya masuknya ya. Kemudian lulusnya tahun 2021. Jadi kalau di Abihum itu kita nyebutnya Haser 4, angkatan keempat untuk Salma ini peserta sekalian. Kemudian saat ini di Osaka University. Dari tahun 2022 sampai sekarang 2023. Jadi baru 1 tahun ya, setahun. Masih unyu-unyu ya, masih mahasiswa baru. Gitu. Oke, Salma juga memiliki proyek ya. Barangkali kalau peserta yang sering menyimak nih alumni Abihum gitu ya, atau siswa Abihum itu kan kurikulum Abihum itu identik dengan proyek. Jadi ini nama-nama proyeknya. Itu sudah Jepang-Jepang juga nih ya nama-nama proyeknya ya. Ada Rekisi Manga, kemudian ada Nikogasekia Karaki Tanara. Wih, keren ya cara bacanya. Kemudian ada Digital Art, dan Tepati sama Winter Tokyo. Nanti Salma akan cerita sedikit tentang proyek-proyek itu karena ini bisa jadi mengantarkan Salma yang hari ini. Kemudian selain proyek juga magang ya. Magangnya pertama tahun 2015 waktu itu masih SMP tentunya. Itu di Bakso PMI ya. Memang di Jepang ada bakso ya? Ada ya. Kemudian di Purezento ya. Purezento ini sudah berbau Jepang ya. Kemudian ini di TK Explori, berarti magangnya sebagai guru TK Salma ya, pembimbing TK lah gitu ya. Kemudian di Yodzania nih di sekolahnya, kemudian magang juga di TK Pangyuhan.
Ini berarti magang ini semuanya di Indonesia, hadirin sekalian. Kemudian magang di kepenulisan dan magang di digital art. Ini pengalaman Salma waktu magang dulu ya ketika SMP dan SMA. Lalu backpacker, pengalaman Salma backpackernya dengan angkatan ya teman-teman di ABIUM waktu itu adalah ke Malaysia dan Manila ya di Filipina. Kemudian juga iktikaf backpacker yang diadakan oleh ABIUM. Berarti 2 kali ya ikut iktikaf backpacker. Kecuali pandemi ya berarti hilang itu. Kemudian yang terakhir Winter in Tokyo. Nah, Winter in Tokyo ini adalah proyeknya sama juga yang kebetulan proyeknya adalah backpacker kira-kira begitu. Nanti Salma akan cerita. Lalu ini ada skillsnya Salma ya. Illustrator, Photoshop, kemudian Clip Studio, kemudian Pen Tool sama Microsoft Office. Ini peserta sekalian ya, peserta sesi hari ini tentang CV-nya Salma. Nah, selanjutnya saya mau dengar tentang proyek-proyek yang tadi Salma boleh ceritakan sedikit apa sih ngapain sebelum nanti kita beralih ke CV-nya Yaya ya, peserta sekalian. Peserta juga boleh sambil mencatat kalau ada yang akan. Oke, silakan Salma. Mbak bisa dibantu. Ini silakan. Ya, jadi yang pertama yang bagian komiknya ini yang di kiri, ini proyek pertama saya namanya Reksi Mangga yang buat apa ya, komik tentang satu tokoh orang Jepang perempuan yang pertama kali sekolah ke luar negeri itu. Terus yang kedua itu di sini nggak ada. Saya translate buku novel Jepang ke bahasa Indonesia yang Neko Kasekai Kara Kietanara itu. Itu yang ketiga itu digital art, sama ini yang di tengah sama yang kanan itu digital art. Saya gambar, proyeknya cuma gambar. Terus targetnya itu ada buat gambar anak Haser seangkatan. Itu yang di bagian kanan. Oke, keren ya. Jadi ternyata nama-nama yang aneh tadi ujung-ujungnya ke ini gitu ya. Berbau Jepang. Dan ini yang sebelah kanan ini itu teman-teman seangkatannya Salma tadi. Oke, slide selanjutnya tadi yang Winter in Tokyo ya. Kita penasaran juga. Ya, ini backpacker. Sebenarnya aku bawa backpacker ini bareng berempat. Ada kembaranku sama 2 teman seangkatan juga. Yang backpacker ini cuma ke Tokyo, ada ke Ueno Koeng, dan sebenarnya yang ditulis di bagian kanan ini ada beberapa yang nggak kesampaian, soalnya Oke, ada yang kurang umur atau apa gitu. Oke, jadi ini adalah proyeknya Salma. Itu waktu itu berapa peserta yang Salma bawa pada backpacker ini? 7 hari 6 malam ya. Total 12 Wah, banyak ya. Jadi Salma yang arrange ya perjalanannya ya. Dan itu kan 2020 Januari ya. Itu belum ada bau-bau pandemi gitu Januari. Udah ada. Jadi pas naik pesawat itu dikabarin yang dari Cina tolong tes ini sebelum gitu. Tapi belum ada namanya corona keluar. Oke. Iya, Januari ya, menarik sekali, mepet sekali ya dengan pandemi. Terima kasih untuk penjelasannya ya, Sal. Baik, peserta sekalian, kita akan bergeser ke narasumber kedua. Dias Ikhlasun Nisa. Nah, ini lebih senior ya, seniornya Salma ya. Wah, CV-nya juga lebih berlembar-lembar ya. Ini sebenarnya tadinya Salma ada 100 Yaya ada 100 lembar. Jadi saya minta 2 lembar saja ya Yaya gitu ya. Kita akan bacakan CV-nya Yaya. Saya mohon izin ya sampai agak-agak melotot juga nih lihat tulisannya. Dia Ikhlasun Nisa. Yayanya di mana ya? Panggilannya Yaya soalnya ya. Jadi namanya Dias Ikhlasun Nisa. Saat ini kuliah di Tokai University Jepang. Kemudian lahirnya 18 November tahun 2000. Ya, ada emailnya dan ada nomor HP-nya juga. Silakan disimpan. Bahkan ada IG-nya juga ya. Nah, silakan. Nanti kalau diskusi pada kesempatan hari ini tidak tuntas juga dan masih penasaran, langsung aja cus di IG-nya Yaya langsung. Ini professional skill-nya, digital drawing, design, presenting, video editing, dan project management. Banyak.
Kemudian speak-nya bahasa Indonesia oke, pastinya lah ya. Tulen orang Indonesia ya. Saya pernah bareng Yaya. Saya nggak tahu itu pertama kalinya Yaya atau enggak. Kalau saya sih pertama kalinya Yaya. Nggak tahu yang terakhir atau enggak ya. Sama Yaya ke Jepang tahun 2015 dulu. Itu saya pertama kali. Betul ya. Mudah-mudahan saya nanti bisa ke sana lagi. Japan Advanced, English-nya Intermediate. Oke. Tertariknya Yaya ini di painting, fotografi, traveling, sama reading. Kemudian education-nya. Ini karena sudah lumayan lama di Jepang, jadi macam-macam ya kegiatan pendidikannya. Ada HSE University, ini exchange program dengan Rusia, kemudian di Tokyo University ya saat ini. Kemudian di Higashikawa Language School. Nah, ini menarik nih. Jadi sebelum ke Tokyo University itu pernah gitu ya sekolah bahasa dulu. Ini jalan panjangnya ya. Nah, sebelumnya baru di ABHOM ya, Senior High School di Indonesia. SMP-nya di Sekolah Alam Bogor. Jadi sama ya, satu alma mater dengan sama juga. Kemudian pengalaman Yaya ini yang terbaru adalah di Spinach Media Project. Nanti kita mungkin bisa ditanyakan langsung ya, apa itu kemudian di PPI TV Dunia. Kemudian ASEAN Youth Organization. Semua organisasinya ini, pengalaman organisasi itu selama dia sudah di Jepang ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang dulu di Indonesia sudah ketutup ya dengan yang terbaru pastinya dan harus mengambil. Kemudian ini aktivitas di luar sekolah nih ya, di luar kuliah ada bekerja dan part time-nya. Ada di Scooters EdTech Startup, itu sampai sekarang masih. Kemudian di Lawson Convention Store Company juga masih. Kemudian Japanese Translator, oke, masih. Nah, ini yang basic Japanese instructor itu level 1 dan 2 juga, private Japanese instructor juga. Jadi silahkan yang minat belajar bahasa Jepang langsung dengan Kak Yaya bisa dipandu online dari Jepang. Nanti komisinya buat saya jangan lupa ya. Jadi luar biasa aktivitas Yaya itu meskipun online dengan Indonesia tetap bisa ngajar bahasa Jepang. Nah, ini capaian-capaian prestasinya nih kalau Yaya. Juara 1 untuk Japanese Speech Competition yang diselenggarakan oleh kampus ya Tokyo University. Juara 2 Japanese Speech Competition juga yang diselenggarakan Higashikawa Language School tahun 2021-2020. Kemudian Best Kanji Test Score. Kemudian juara 2 winner Backpacker Competition, itu Planning and Arranging Backpacker Event. Ini diselenggarakan oleh APIPU. Kemudian juara 1 winner Kaligrafi Competition. Ini di Bogor. Jadi contoh ya beberapa capaian-capaian ya memang keren banget ya, Jepang banget gitu ya. Kemudian ini pengalaman magang saat masih SMA dulu di Pelangi Mizan, Menoi Gallery, Bras Studio sama Purezento. Ada ini ya, ada 4 tempat. Kemudian proyek-proyeknya Yaya nih, ini juga saat ini ada sebagai proyek saat ini ya yang tahun 2022 di Kokusai International Fair. Kemudian Higashikawa Influencer, Japan Winter Backpacker ini berarti, dan Ohio Seoul. Ini yang 2 yang bawah ini adalah proyeknya saat masih di ABIHUM dulu ya, tapi 2 yang atas itu keren ya peserta sekalian Bapak dan Ibu, teman-teman. CV-nya ya boleh dicontoh ya, desain dan terus sama isinya ya. CV itu ya begitu. Oke, ingin dengar juga dari Yaya, silakan diceritakan tentang slide selanjutnya ya mengenai aktivitas tadi ya, proyeknya. Ini tour leader, silakan ya. Ini Ohio Seoul Project itu seperti apa? Oke, jadi halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia. Sekali lagi perkenalkan, aku Yaya. Nah, buat project ini adalah salah satu project di ABIHUM yang menurut Yaya itu paling besar dan yang paling berdampak untuk sekarang. Jadi setelah pulang dari, kalau di ABIHUM itu ada backpacker angkatan. Jadi waktu itu setelah pulang dari backpacker angkatan, untuk pertama kalinya, nggak tahu ini ide gila dari mana, tiba-tiba Yaya sama Andin tuh bilang, kita mau nggak kalau bikin backpacker juga berdua gitu. Akhirnya untuk pertama kalinya di ABIHUM ada murid yang ngadain backpacker, project backpacker, itu Yaya, dan waktu itu masih susah banget nyari pesertanya karena masih belum ada yang tahu tentang backpacker, masih belum ada pengalaman dari kakak-kakak kelas sebelumnya, dan lain-lain itu pas project ini gitu. Namanya Ohio Seoul. Seoul itu salah kota yang ada di Korea. Mungkin teman-teman juga udah tahu, sama Ohio itu artinya selamat pagi bahasa Jepang. Kenapa? Karena tujuan dari project ini itu kita ke Tokyo dan Osaka untuk Jepangnya, dan ke Seoul sama Nami Island di South Koreanya gitu. Kurang lebih
sekitar 2 minggu. Jadi 4 hari di Jepang sama 4 hari di Korea plus ada perjalanannya juga. Dan itu diet sama Yaya bareng sama Andin yang satu angkatan sama Yaya sama-sama Haser 2 gitu. Oke. Pertama idenya gila dan prosesnya 1 tahun ya ya. Nah, yang ini prosesnya 1 tahun karena benar-benar yang Menarik. baru pertama. Tapi alhamdulillah tercapai ya sampai membawa rombongan ya. Berapa kalau tadi Salma 12 ya, kalau Yaya ingat nggak berapa? 7 apa orang. 8 ya? 7 kalau nggak salah. Ngomong-ngomong ada Andin nggak ya sebagai partner kamu sekarang? Dia join nggak ya? Kayaknya adiknya ada ya, adiknya. Oh, adiknya. Iya, jadi iya hadirin sekalian. Jadi Yaya sama Andin ya, sama-sama siswa Abihum yang waktu itu bikin backpacker ke Jepang setelah backpacker angkatan ceritanya begitu. Dan alhamdulillah berhasil. Oke, terima kasih banyak penjelasan dari CV-nya ya, ini tentang tour leader-nya. Dan sekarang Hasr itu udah banyak banget nih adik-adik kelasnya yang bikin backpacker ya, range gitu, karena ngelihat pengalaman kakak kelas yang ternyata banyak hasilnya. Baik, peserta tour leader kelas, penting buat saya untuk memperkenalkan CV ya para narasumber ini, karena ini jadi awalan kita ngobrol nih tentang beasiswa gitu ya. Jadi sengaja saya sampaikan di awal kita diskusi. Nah sekarang saya akan mulai masuk ke poin yang ingin tentunya kita tunggu-tunggu ya, beasiswa di Jepang. Tapi sebelum ke sana saya mau nanya dulu nih masing-masing ya. Saya mau nanya, kalau ke sana ujung-ujungnya beasiswa itu kan berarti kayak alat yang akhirnya saya pakai, saya butuh, tapi kan ada yang akan dituju gitu kan. Nah saya pengen dengar nih Salma dan juga Yaya, gimana sih atau caranya akhirnya memutuskan mencari kampus dan jurusan itu gitu ya yang dipilihnya gitu ya kan. Setelah menemukan itu kan baru beasiswanya, setahu saya begitu. Jadi tahap awal sama gitu ya dan Yaya, saya ngedapetin kampus itu dari mana dan bagaimana. Nah saya mau dengar dari Salma dulu dan nanti dilanjutkan Yaya ya. Bagaimana, dari mana mendapatkan kampusnya. Jadi pas saya silakan Salma. Ya, jadi pas saya nyari kampus itu lagi COVID. Jadi awal dari SMP saya niatnya kuliah di Jepang, itu udah nyari-nyari. Dan pas mau kuliah ternyata COVID, jadi nggak bisa ujian datang ke Jepangnya. Jadi harus nyari yang ujian di Indonesia. Pas cari-cari sama jurusannya, seneng psikologi sama pendidikan, ketemu Osaka University. Terus itu juga saya selain itu milih di beberapa, selain itu ada di Kumamoto University atau yang lain di mana ya, di Hokkaido University juga ada caranya, tapi ya saya pengennya satu di kota gitu. Terus ini sebenarnya ya gitu sih, agak-agak ini susah juga nyari kampus pas itu. Syarat-syaratnya juga harus dikirim lewat berkas semua, lewat pos ke Jepangnya gitu. Jadi yang dikira-kira bisa cepet datangnya gitu. Sama yang pas aja sih jurusannya. Oke, jadi kalau saya notes ya, berarti yang pertama nggak mendadak gitu ya, nggak ujuk-ujuk pas SMA, tapi ternyata dari SMP sudah punya keinginan dan keinginan semakin kuat, dan bahkan tantangannya pandemi sehingga pilihannya semakin sempit gitu ya Salma ya. Jadi semua mencari yang serba online. Sekarang kan jurusannya human science, itu bisa dikatakan sama dengan psikologi kah? Jadi human science itu agak aneh. Jadi psikologi, pendidikan, sosiologi, sama kalau di Osaka University itu ada Kyosei Gaku gitu. Jadi kumpul 4. Nanti kita kelas 1 tuh belajar semuanya, psikologi belajar, pendidikan belajar gitu. Tapi apa ya? Jadi nanti kelas 2 akhir kita milih mau masuk ke pendidikan atau ke psikologi atau ke sosiologinya gitu. Jadi ya kayak gabungan gitu. Paham. Oke, makanya disebutnya human science ya di jurusannya. Ya. Kalau di Indonesia kayaknya belum ada ya malahan ya. Ada spesifik psikologi, spesifik pendidikan gitu kan.
Iya, baik. ini baru ini pertama ada di Osaka University Human Science itu. Siap. Baru nyoba. Oke, menarik ya. Kita simpen ya untuk next pertanyaannya. Karena kita beralih ke Yaya. Gimana kalau Yaya sendiri ya? Konon Yaya lebih panjang prosesnya ketimbang Salma. Coba Yaya boleh cerita gimana dan dari mana akhirnya dapat Tokai University-nya. Oke, hadirin harap maklum ya perjalanan komunikasi Indonesia Jepang ya kalau ada sedikit tersendat kita sambil menunggu. Jadi kalau ya emang sedikit agak lebih panjang karena kalau Salma itu kan udah ada basic bahasa Jepangnya. Nah, karena ya belum ada basic bahasa Jepangnya, jadi mau ambil jurusan bahasa Jepang itu harus ada sertifikasi ujian bahasa Jepangnya yang kalau di Indonesia kayak SBMPTN kayak itu. Jadi harus via ke sekolah bahasa Jepang dulu. Nanti mungkin ini akan sedikit dibahas lebih dalam lagi ketika ngebahas di sesi beasiswanya itu. Jadi intinya pas dari zaman SMP sama udah suka banget sama Jepang kayak manga, anime dan lain-lain itu udah suka banget. Terus akhirnya memutuskan buat pengen banget yang belajar ke sana, kuliah ke sana. Terus waktu itu yang sempet sama Patio yang ke sana itu juga makin bikin kayak wah mau banget nih kayak kuliah di sini, belajar di sini gitu. Sejak dari situ diputusin, terus udah mulai cari-cari kampus dari situ, tapi ternyata dengan sekian persyaratan dan lain-lain akhirnya tidak memungkinkan untuk langsung kampus, akhirnya via sekolah bahasa dulu. Terus dari sekolah bahasa dibimbing sama guru-guru yang ada di sini buat kamu maunya masuk jurusan apa. Ini pas masuk jurusan juga waktu itu sempat diskusi sama Budina, diskusi sama orang tua buat pertama yang paling penting itu kan jurusannya. Jadi kita bahas sama-sama, bedah ulang lagi talent mapping yang udah nggak tentu tuh selama sekolah bahasa, dibuka lagi talent mappingnya, kontak-kontakan sama Budina, terus sama orang tua juga. Ini kalau misalnya talent mappingnya kayak gini, anaknya ambil jurusan yang mana ya gitu. Karena sempat galau waktu itu antara desain atau yang sekarang ya ambil kayak media komunikasi. Terus akhirnya setelah nyari sana-sini, ketemu dua universitas yang paling dipengen di sini. Yang pertama ada Meiji Daigaku, Meiji University, sama satu lagi itu Tokai University. Nah, tapi sayangnya yang sebenarnya pilihan pertama ini yang Meiji, tapi ya kalau di Indonesia bisa dibilang ya agak-agak 11-12 lah sama perguruan tinggi top gitu ya. Jadi masuknya susah banget. Terus ya aku udah tidak diterima di sana, terus sekarang diterimanya di yang sekarang gitu, yang Tokai University. Oke, mantap. Betul ya. Jadi sebelum ke Tokai University ada proses sekolah bahasa dulu, gitu ya, ya. Kalau sekolah bahasanya ini itu lebih mudah ya mendaftarnya kira-kira. Maksudnya dibanding ke kampus gitu ya. Yang penting dia memenuhi syarat. Oke. Nah, ini juga menarik ya, ini jadi ilmu nih buat para peserta ya. Jadi kalau kita ingin ke Jepang dan ternyata kita masih keteteran bahasa Jepangnya gitu ya, ternyata ada tahapannya yang bisa, dan ini dilakukan oleh Yaya gitu. Dia nggak langsung untuk kuliah, tapi sekolah bahasa dulu di sana. Beda dengan Salma tadi karena pernah SD ya di Jepang, bisa jadi basicnya sedikit lebih maju kira-kira gitu. Nah ini tentang bagaimana dan di mana mendapatkannya. Dan tadi menarik ya, Yaya ternyata ada Meiji University, ternyata belum beruntung jadi sekarang ke Tokai University. Tetapi jurusannya masih oke ya, relevan ya, dan tetap sesuai ya. Sama kok, mirip-mirip. Oke. 11-12. Siap. Menarik. Kita sudah tahu nih peserta tentang gimana cara mendapatinya. Sekarang saya mau nanya lagi tentang, kan kita concern ke beasiswa nih. Saya ingin tahu baik Salma maupun Yaya. Teman-teman itu ketika memutuskan kemudian ke Jepang itu yang penting saya kuliah ke Jepang gitu ya, atau yang penting saya dapat beasiswa. Jadi mutusin beasiswa dulu atau kuliah dulu sih sebenarnya. Gitu. Artinya gini, artinya kalau nggak dapat beasiswa, terpaksa nggak dapat beasiswa, apakah tetap mau ke Jepang atau tunda tahun depan? Nah, itu tuh pertanyaan keduanya. Coba dari Yaya dulu deh, yang ini Yaya dulu karena mulainya dari Yaya kan pengalaman. Nggak bisa itu sepaket. Jadi kebetulan dengan beasiswa itu satu paket. Jadi nggak bisa di mana dulu yang lebih penting gitu, enggak. Jadi kayak harus dapat dua-duanya, kalau enggak ya udah nunggu aja dulu, sabar buat tahun ke depannya. Waktu itu udah sempet kayak gitu, soalnya nggak daftar universitas di Indonesia sama sekali kalau ya. Jadi udah nggak ada backup plan.
Wow, Bisa mengerikan satu ya, paket. mantap. Termasuk kalau yang sekolah bahasanya gimana ya? Iya, sekolah bahasa juga itu kemarin nyarinya yang ada beasiswanya. Nyari. Mm-mm. Oke, nah Karena ini kalau yang nggak ada menarik ya, Bapak dan beasiswanya itu Ibu. berat banget untuk biayanya ya, secara lumayan juga, lumayan mahal. Terus belum lagi Oke, pindahan dari Indonesia ke sininya. Jadi kalau tanpa beasiswa masih bisa dibilang cukup berat sih. oke, siap. Oke, jadi memang akhirnya ya kalau sekilas sih berarti beasiswa dulu mau nggak mau ya untuk ya akhirnya. Kalau Salma gimana? Eh, kalau aku sebenarnya sama kayak gak daftar universitas di Indonesia sama sekali. Terus pas nyari Osaka University ini kan bukan beasiswa, jadi biaya sendiri. Terus ya mahal, tapi Bismillah ya orang tua juga setuju, aku juga setuju. Jadi lebih nyarinya beasiswa nanti kalau udah keterima di Osaka University gitu. Jadi saya cari dulu Oke. universitas, masuk, baru nyari beasiswanya. Oke. Oh, paham. Agak berbeda ya. Jadi kalau Salma memang, kalaupun nggak dapat beasiswa, ikhtiarnya tetap kuliah gitu ya. Tetapi di sana maksimalin beasiswa dan alhamdulillah dapat gitu ya, Salma ya. Ya. Keren. Oke, ini pasti ini menarik. Sekarang kita akan masuk nih ke beasiswanya ya, supaya kita contek semua ilmunya ya, contek yang halal. Saya ingin tahu nih, Salma, proses beasiswanya kayak gimana? Silahkan Salma bercerita ya. Ya, ini yang sebelah kiri yang ada stempel bulat itu, ini penerimaan saya dapat dari beasiswa. Saya dapat beasiswa dari Lotte, dari Lotte Foundation gitu. Jadi dapat dari Lotte per bulan. Terus kalau yang kanan ini yang kampusnya, saya hasil keterimanya gitu. Yang bagian kanan. Terus, Selanjutnya, Pak. oke, slide selanjutnya. Ya, ini prosesnya. Jadi yang pertama apply berkas dulu ke kampus. Soalnya dari satu kampus cuma satu orang yang direkomendasiin. Ini harus dapat rekomendasi kampus dulu. Jadi saya nyari dosen, diminta direkomendasi. Dan di sini juga diminta JLPT. Ini JLPTN 1 dimintanya. Saya udah beberapa kali ikut JLPT dari SMP. Dan alhamdulillah udah dapat JLPTN 1 itu pas SMA kelas 1. Setelah itu, seleksi kampus alhamdulillah lulus. Setelah itu kirim berkas-berkas ke Lotte-nya sama JLPT, sama ada EJU juga, ujian masuk sekolah kampus Jepang gitu. Dan apa lagi ya? Nilai SMA. Harusnya rapot kuliah, tapi di sini saya masih kelas 1, terus masih semester 1, jadi gak ada rapotnya. Jadi diminta rapot yang SMA-nya. Dan ini juga prosesnya agak lama, minta dikirim dari Indonesia, stempel Patio, bolak-balik juga ke AB Home gitu. Setelah itu dikirim selesai. Yang isiannya tujuan kalau udah lulus. Jadi kalau mau S2 ditanyain mau kemana, mau penelitian apa gitu. Kalau saya ini 2 lembar, sekitar 1.000 sampai 2.000 kata. Wow. Setelah lulus esainya, saya dipanggil wawancara. Yang sekitar wawancaranya 30 menit. Dari Lotte-nya ada 7 orang. Dan kita yang anak-anaknya itu ada 10. Dan yang keterima terakhir itu ada 7. Di wawancara ini saya ditanya, karena masih S1, jadi nggak ditanya apa penelitiannya, tapi lebih ditanya mau apa penelitiannya, lebih jelas. Jadi setelah S1 mau lanjut kemana, pekerja, atau S2, kalau mau lanjut S2, mau di kampus mana, jurusan apa, ditanya detail gitu. Dan ditanya juga tentang rapot SMA-nya.
kayak bahasa Inggrisnya, bahasa Jepangnya ya, kalau bahasa Jepangnya udah N1, jadi nggak terlalu ditanya. Tapi lebih ke bahasa Inggris sama math-nya yang ditanya, soalnya di rapot SMA itu yang paling jelek nilainya math sama bahasa Inggrisnya gitu. Jadi ditanya gimana cara cover si kekurangan 2 itu. Itu. Alhamdulillah Oke, keterima. oke. Alhamdulillah, ngeri-ngeri sedap ya. Oke, oke, oke. Itu jelas sekali ya prosesnya. Eh, tadi CLPT-nya N1 berarti sudah yang tertinggi ya N1 itu ya. Iya, Oke. Kemudian ini peserta ada oleh berkasnya raport EJU CLPT rekomendasi dari dosen. EJU itu apa itu EJU? itu Examination Japanese University. Examination Japanese University. Jadi kalau Jadi di tes bahasa masuk. Indonesia itu kayak SBMPTN gitu. Oh, Persis, oke, oke, sama oke. persis. Materinya juga sama persis. Jadi IPS-nya SMA Jepang, Cuma semuanya berbahasa Jepang gitu ya. Bahasa Jepang atau bahasa Inggris? bisa pilih, bisa pilih. Oh, bisa pilih. Oke. Bisa pilih, tapi kalau ambil ejunya bahasa Inggris, berarti nanti jurusan di kuliahnya juga ambilnya yang bahasa Inggris, yang English Pengantarnya bahasa first. Inggris ya. Oh, iya ya, siap siap. Oke, oke. Salma, ini menarik ya. Tadi di esai sama wawancara nih. Mungkin nanti Ayaya bisa cerita juga pengalaman Ayaya ya. Jadi esainya kurang lebih 1000 sampai 2000 kata dan ternyata esainya suruh menuliskan tentang apa yang akan dilakukan pasca lulus gitu ya. Kemudian di apa wawancaranya juga ditanyakan jurusan. Jadi artinya Salma harus punya jawaban yang pasti dong. Ketika tanya S2-nya mau lanjut apa itu harus sudah punya wawancara atau gimana? Atau kamu hahaha bengong gitu? enggak, udah tahu. Soalnya emang pas masuk kuliah juga saya rencananya emang udah S2, mau ngambil S2 jurusan apa juga udah. Alhamdulillah udah ada rencananya kalau di saya. Jadi tinggal cerita Oh. rencananya aja. Oke, sekarang udah punya planning tadi ya, luar biasa. Udah belajar PDCA ya di ABUM ya. Oke, nah ini juga menarik ini terkait dengan rekomendasi dosen. Ini kan karena apakah karena ini karena beasiswanya gitu ya untuk merekomendasikan beasiswanya kan. Kalau S1 kan nggak perlu rekomendasi dosen kan sebenarnya kan. Berarti rekomendasi dosen itu hanya karena untuk mendaftar beasiswanya saja gitu kan ya. Betul nggak? Iya. Atau salah? Iya. Oh ya betul ya. Oke, ya ini jadi tadi ada pertanyaan juga seperti itu ya. Jadi jawab ya karena ini untuk mendapatkan beasiswanya, bukan jurusannya karena jurusannya sudah dapat ya Salma ya. Oke. Iya. Selanjutnya, nah boleh Salma ceritakan ini. Ini syarat-syarat beasiswanya. Yang pertama itu mahasiswa internasional Asia. Jadi dari Asia selain Jepang yang terdaftar di program sarjana atau yang lainnya gitu. Usia di bawah 35 tahun, tanggal 1 Oktober 2022 yang tahun kemarin ini. Terus pelamar harus menghadiri pertemuan acara 4 kali setahun. Jadi ada panggilan nanti setiap tahun 4 kali ke Tokyo, 3 kali ke Tokyo, 1 kali nanti jalan-jalan bareng keliling Jepang itu selama 3 hari dan itu wajib ikut. Keren. Kalau nggak ikut karena misalnya izin karena apa ya ada acara sama teman atau gimana, Sakit. biasanya nggak diizin. Kalau sakit nggak apa, tapi kalau bukan tentang misalnya kalau ada ujian itu dibolehin nggak ikut, tapi kalau misalnya nggak termasuk di kegiatan sekolah diwajibin untuk ikut acara ini. Terus yang keempat itu mampu berkomunikasi bahasa Jepang level JLPTN 1. Jadi ini harus wajib udah punya JLPTN 1. Di nomor 5 itu ya ini rapot kampus, tapi yang saya itu masih semester 1, jadi belum ada rapotnya. Jadi disuruh kirim rapot SMA dari kelas 1 sampai kelas 3 untuk Oke, siap. Menarik ya. Jadi syarat pertama berarti syaratnya harus sudah terdaftar sebagai sarjana
Kayaknya internet Patio agak sedikit. Halo? Iya, sepertinya Pak Tio mengalami gangguan ya. Ya, agak terlempar. Kita lanjut aja tadi. Iya, Berarti kelempar ya. Suara saya kelempar, ya maaf. itu tuh. Ya, silakan Pak Tio. Baik, saya lanjutkan tadi. Yang pertama, berarti mahasiswa internasional syaratnya sudah jadi mahasiswa gitu ya, Salma ya. Kalau untuk yang beasiswa ini, ya Lotte Foundation tadi ya penyelenggara beasiswanya. Kemudian syarat yang ketiga tadi ada 4 kali pertemuan, turnya menginap, nggak ada yang tur ke Bali gitu, semuanya ke Jepang semua ya. Ya, semua di Jepang. Kira-kira ada tur ke Bogor gitu kan bisa diusulkan. Oke, kemudian pastikan JLPT-nya N1. Nah, ini yang nomor 5 menarik nih, yang nomor 5 menarik kan. Harusnya menyerahkan transkrip nilai, tapi karena Salma daftar masih semester 1, jadi belum punya nilai gitu kan. Tapi boleh memakai, jadi rapot yang ada tanda tangan Pak Setionya kepake ya di sana ya. Aduh, saya kok terharu sekali, terharu sekali ya, terharu sekali. Oke. Oke, menarik. Oh ya, sama Pak Tio, ini sebenarnya di bagian rapot, saya sebenarnya ada sekolah bahasanya juga setengah tahun yang dikasih sama Osaka University. Di situ juga diminta rapot dari sekolah bahasanya. Oh, oke. Sebagai pendukung ya, ada rapot lain ya selain rapot dari sekolah. Oke, sip. Oke, kita ke slide selanjutnya. Oke, kita sudah menyimak bagaimana tadi Salma sudah jadi mahasiswa di Osaka University, kemudian cari beasiswa Lotte Foundation gitu ya, Salma, dan dengan proses yang luar biasa ya. Saya yakin nih peserta penasaran tentang esai wawancara sebenarnya itu. Penasaran banget ya. Kalau syarat berkas kan oke ya bisa disusulkan, tapi kalau waktu wawancara kan itu juga pasti banyak yang gugur kan di sana. Nah, sekarang kita ingin ngulik Yaya nih. Yaya dengan 2 langkah ya, beasiswa sekolah bahasa baru beasiswa kuliah. Jadi tentu ceritanya lebih panjang. Selamat menikmati. Saya ingin dengar Yaya. Silakan ya. Ini dari slide-slide ini. Monggo kamu mau cerita apa ini tulisan ya. Silakan ya. Oke, terima kasih Pak Tio. Jadi prosesnya kalau itu yang namanya ke Jepang pasti mahal dan lain-lain. Akhirnya waktu itu memutuskan gimana caranya kita cari dulu beasiswa dari Indonesia. Nah, dengan kemampuannya ya waktu itu masih punya JLP-nya itu N5. Jadi JLP itu tuh Japanese Language Proficiency Test, ada N5, N4, N3, N2 sama N1. N5 itu yang paling rendah dan N1 itu yang paling tinggi. Sedangkan waktu itu ya di Indonesia itu masih punyanya hanya N5 aja. Jadi belum memenuhi syarat untuk kalau mau langsung daftar ke kuliahnya itu belum bisa. Karena belum bisa, akhirnya ya nyari-nyari beasiswa lain. Nah, ketemu ada yang namanya Mitsui Busan, kalau yang mungkin teman-teman sering dengar itu yang sekarang dipakai sama Jerome, ada yang namanya Mitsui Busan, sama satu lagi membuka Gakusho Max. Nah, kalau dua beasiswa itu beasiswanya udah mengcover semua keberangkatan dari Indonesia sampai ke sekolah bahasanya, sampai ke kampusnya. Nah, tapi sayang sekali di persyaratan beasiswa itu harus masukin raport SMA formal. Nah, paket C itu nggak bisa masuk dalam kualifikasinya. Jadi ketika ya daftar, itu ditolak di seleksi berkas. Nah, dari situ akhirnya nyari cara gimana caranya cari beasiswa lain sampai akhirnya alhamdulillah ketemu kalau beasiswanya itu jadinya kita dipisah. Antara kuliah sama sekolah bahasa Jepangnya itu kita pisah, nggak jadi satu kayak beasiswanya itu. Nah, ini nemu kebetulan ada sekolah yang namanya Higashikawa Japanese Language School yang ada di Hokkaido. Itu ada punya beasiswanya itu punya pemerintah kota setempat. Nah, karena memang di situ penduduknya sedikit banget, jadi pemerintah kota setempat itu ngajakin buat ayo sini dateng dengan cara buka sekolah bahasa Jepang yang ada beasiswanya. Memang beasiswanya itu nggak 100% full. Jadi 50% biaya sekolah, terus ada potongan asramanya juga, tapi asramanya itu dapat makan pagi sama makan malam. Terus ada uang sakunya juga. Nah, dari situ akhirnya bisa nih sekolah bahasanya itu dijadiin batu loncatan sebelum nanti masuk ke kuliah gitu. Akhirnya dari situ di Indonesia ya putusin buat masuk ke sekolah bahasa Jepangnya dulu. Nah, secara sekolah bahasa Jepang juga ini syaratnya bisa dibilang lebih mudah dibanding masuk beasiswa yang langsung kayak Mitsui Busan atau Max itu yang cuma 2 orang gitu Indonesia. Nah, kalau sekolah beasiswa yang bahasa Jepang ini dia bisa sampai 8 sampai 10 orang. Sedangkan nggak banyak juga yang tahu gitu. Jadi bisa dibilang saingannya nggak terlalu banyak.
Nah, untuk persyaratan ke sekolah bahasa Jepangnya sendiri, itu paling cuma butuh rapot pendidikan terakhir. Kenapa pendidikan terakhir? Karena nggak semua orang yang masuk ke sekolah bahasa ini mau selanjutnya itu kuliah. Ada yang tujuannya itu mau langsung kerja di Jepang gitu. Jadi ini kalau misalnya teman-teman lihat fotonya, ini ada yang berbagai macam umur gitu terlihat di situ, karena ya memang di situ tujuannya itu hanya untuk belajar bahasa Jepang. Nanti ketika kita sudah masuk di sana, baru dibimbing sama guru-guru yang ada di sana. Apakah setelah lulus teman-teman maunya sekolah atau kerja? Kalau kerja nanti ada persiapan-persiapannya, kayak misalnya bikin CV dan lain-lain, itu juga bakal dibimbing gitu sekolah bahasa Jepangnya. Jadi benar-benar kayak batu loncatan gitu. Jadi akhirnya setelah lulus SMA, bulan September itu ada entrance ceremony-nya. Jadi masuknya itu 2019 bulan September itu pertama kali buat ke sekolah bahasa Jepangnya dulu. Jadi di sekolah bahasa Jepangnya itu juga sama setor esai, terus nggak ada wawancaranya ya, cuma ada esai sama setor dokumen, sama ada rekening korannya karena beasiswanya itu cuma 50% kan, jadi ada rekening korannya. Nah, itu untuk yang sekolah bahasanya. Boleh lanjut slide selanjutnya, Mbak? Oke. Jadi, sekolah bahasa itu kurang lebih 1,5 tahun. Nah, ini nama sekolahnya Higashikawa Japanese Language School. Jadi, ada di Hokkaido. Di situ 1,5 tahun. Kenapa 1,5 tahun? Karena di sini, di sekolah di Jepang, itu adanya bulan 4. Jadi, bulan 4 itu apa ya? April entrance ceremony-nya gitu. Jadi kita bisa masuk itu mulai enrollment-nya itu dari bulan 4 April. Karena kita lulus di Indonesia itu Mei atau nggak Juni, jadinya udah kelewat. Akhirnya mau nggak mau harus ada gap year 1,5 tahun dulu buat nunggu. Jadinya sekolah bahasanya diperpanjang ke 1,5 tahun. Jadi harusnya 1 tahun, tapi jadi 1,5 tahun untuk ngepasin si masuknya universitas itu gitu. Jadi setelah 1,5 tahun di sana dibimbing juga sama guru-gurunya buat nyari kampus mana sih yang ada beasiswanya, kampus mana yang jurusannya cocok sama Yaya, bahkan dibimbing sampai ujian yang tadi itu. Jadi istilahnya dalam 1,5 tahun itu ya belajar bahasa Jepang sampai ke buat bisa dapetin EJU-nya itu. Karena jurusannya yaitu IPS, jadi ambil EJU-nya itu jurusan IPS bahasa Jepang dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Jadi dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA itu dipelajari dalam 1,5 tahun menggunakan bahasa Jepang. Oke. Kayak di Indonesia ada geografinya, ada ekonominya, ada sejarahnya, ada sejarah dunia sama sejarah Jepang. Itu di EJU-nya itu gitu. Nah, di situ baru deh setelah daftar-daftar kampus juga di Jepang dibantuin sama guru-gurunya di sana, dan alhamdulillah sekarang keterima di universitas yang sekarang. Nah, ini boleh dilanjut slide selanjutnya juga. Jadi universitas yang sekarang itu namanya Tokai University, ada di Kanagawa. Banyak sih sebenarnya kampus lainnya, ada yang di Sapporo, ada yang di Tokyo juga. Tapi Yaya ini di Tokai University yang di Kanagawa. Jadi kurang lebih ya kayak gini, foto kampusnya sama. Ini adalah akhirnya bisa masuk ke kampusnya gitu bulan April tahun 2001 kemarin gitu, 2021. Oke. Jadi yang tadinya ya sama Salma beda 2 tahun, sekarang jadi cuma beda 1 tahun ya kita karena sekolah bahasa dulu gitu. Oke, boleh lanjut, Pak. Nah, untuk beasiswanya, kenapa salah satu alasan ya milih di Tokai University ini juga karena di kampus sendiri itu udah ada beasiswanya. Jadi sekarang ya itu ada 2 beasiswa. Yang pertama dari kampusnya, yang kedua dari private foundation yang 11-12 sama yang tadi udah Salma jelasin. Nah, di kampus ini itu ada potongan biaya sekolah yang kurang lebih sekitar 100.000 yen per semester. Alhamdulillah, tapi ya dapatnya itu 150.000. Jadi itu dapatnya itu sesuai sama prestasi kita gitu, sama nilai-nilai kita yang di kampus. Biasanya kalau urutan 1 sampai peringkat 5 di fakultas itu bisa dapat sekitaran segitu gitu. Jadi dari kampusnya itu bisa dapat kayak gitu juga. Nah, karena dari kampus itu cuma motong biaya kampusnya aja, sedangkan di sini kehidupan juga lumayan mahal, nggak akan cukup nih kalau misalnya beasiswanya dari kampus aja. Karena itu Yaya juga akhirnya nyari daftar juga di private foundation yang kurang
lebih kalau kasar itu ngasih uang saku ke kita gitu. Nah, private foundation ini ada 2. Yang pertama Nagasaka Kokusai Scholarship sama Satoyo International Scholarship. Nah, tiap foundation itu punya 2 tahun penerimaannya masing-masing. Kalau Lotte berapa tahun Salma? 2 tahun, 4 tahun? 2 tahun, tapi Sama? Kalau Lotte berapa tahun sama? ya Lotte biasanya 2 tahun, tapi dikasih perpanjangan nanti ikut wawancara lagi atau gimana, bisa diperpanjang sampai lulus. Nah, gitu mungkin kalau di Lotte. Nah, kalau di Nagasaka, ini tuh 6 bulan. Jadi, ya itu kemarin sempat 6 bulan dulu di Nagasaka. Terus 6 bulan kemudian ulangin daftar lagi, wawancara lagi, buat perpanjang 6 bulan kemudian, sampai akhirnya sekarang dapat yang Satoyo Internasional ini gitu. Jadi, beasiswanya bisa dibilang ganti-ganti. Jadi, tergantung dari private itu berapa dia ngasih jangka waktu. Nah, kalau yang Satoyo ini, dia ngasihnya 2 tahun, dan ini adalah beasiswa yang terbaru yang ya dapetin tahun ini gitu. Buat detailnya kita bakal bahas di slide selanjutnya. Jadi boleh lanjut Mbak. Nah ini Satoyo International Scholarship Foundation namanya. Nah di sini bisa dibilang lebih ketat daripada yang tadi yang Nagasaka itu. Ini ada negara-negara list negara-negara yang bisa apply. Maksudnya ketika kita memiliki kewarganegaraan itu baru kita bisa apply. Ini juga syaratnya sama, kita harus udah jadi sarjana dulu, kita udah harus masuk ke kampusnya dulu, baru kita bisa apply. Jadi nggak bisa kita apply ini dari Indonesia, kita harus masuk dulu ke universitasnya baru bisa apply ini. Contohnya ada di Bangladesh misalnya, Kambodia, India, Indonesia, dan lain-lain. Dia buka 2 kali period, jadi bisa di spring, bisa di autumn juga. Nah, kalau yang sekarang itu durasinya 2 tahun. Jadi pas banget ketika ya sekarang udah tahun kedua, ditambah 2 tahun dari scholarship ini, jadi insya Allah sampai nanti lulus itu udah full kepakai ini gitu. Aman ya berarti ya. Jadi perpanjang lagi gitu. Iya. Perpanjang lagi. Nah, ini namanya Satoyo International Scholarship Foundation. Terus boleh lanjut lagi. Nah, ini untuk syarat-syaratnya. Jadi, karena memang beasiswanya itu di-apply ketika kita di Jepang, si pihak penerima si foundation itu juga maunya kita ini udah bisa bahasa Jepang. Jadi, semua esainya dan lain-lain itu semuanya harus menggunakan bahasa Jepang. Ini contoh formnya yang harus kita isi, itu juga masih manual ya, di sini pakai tangan, diisi pakai tangan, terus nanti dikirim ke sananya, dikirim ke foundation-nya, itu masih ditulis pakai tangan. Nah, buat persyaratannya, itu kurang lebih ada ya ini yang form beasiswanya itu CV dan lain-lain, terus ada esainya juga, nanti kita lihat contoh esai di slide selanjutnya, terus academic report card. Nah ini itu ada dari universitas dari semester sama SMA, jadi di sini juga tanda tangan Pak Tio kepake 2 kali Pak, 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena pas semester 1 itu ya daftar ini juga tapi belum keterima. Di situ udah ngeluarin, di situ udah nyetorin tanda tangan Patio udah nyetorin tuh ke situ, tapi yang pertama itu belum keterima, sampai yang tahun ini baru alhamdulillahnya keterima. Jadi 2 kali tanda tangan Patio masuk ke Satoyo ini. Wih, bangga ya. Terus dari situ jadi penting banget ternyata nge-translate raport Indonesia ketika sebelum ke Jepang, dan aku baru tahu kalau ternyata pentingnya ngebawa segitu banyak file dan raport Indonesia gitu, ternyata masih kepake gitu di sini raport SMA. Terus resident card, habis itu ada Japanese language yang pasti, yang tadi JLPT sama EJU-nya, nilai EJU itu juga perlu disetorin. Terus ada kalau di sini entah kenapa dia itu bisa butuh TOEIC. Nah, kalau TOEIC itu adalah ujian bahasa Inggris yang diselenggarakan sama Jepang. Kalau misalnya IELTS itu ke Eropa kan ya, kalau misalnya TOEFL itu Inggris, kalau nggak salah, atau kebalik. Nah, kalau TOEIC itu biasanya untuk standarisasi Jepang gitu. Jadi ada setor ini juga, dan ada letter of recommendation-nya. Nah, letter of recommendation ini juga sama dari dosen. Jadi ya kejar-kejar dosen, minta dosen buat kasih bantuin tulis letter of recommendation-nya dong gitu. Nanti baru dikirim ke si foundation-nya itu gitu. Oke. Berarti ini yang Satoyo International Scholarship ya, yang ini ya, pesantren ini ya? Iya, betul. Kalau yang kampus itu otomatis itu. Jadi kalau yang kampus kita cuma perlu
ngasih apa, mungkin ada sedikit ditanyain gitu sama kampusnya gimana kondisi keuangan kamu sekarang gitu, sama setor nilai aja, setor nilai, terus nanti Nilai. udah nggak ada wawancara, nggak ada Oke. esai, nanti langsung terpilih sendiri dari kampusnya. Lebih gampang ya. Lebih gampang. Kalau yang gampang nggak ya Pak, soalnya harus bagus nilainya. Enggak, iya. Maksudnya gampang persyaratannya, tapi Ya. jelas memperjuangkannya nggak gampang. Iya, betul. Persyaratannya Iya, lebih paham. gampang. Salah saya ngomongnya berarti. Oke, boleh lanjut, Mbak. Nah, ini contoh esai beasiswanya. Jadi, Jepang itu negara maju yang masih agak sedikit mundur. Jadi, ketika kita semua udah pakai laptop, tinggal kirim di email dan segala macam. Kalau di Jepang itu semuanya masih pakai kertas, semuanya masih harus ditulis tangan. Apakah sama juga begitu? Iya, kan? Jadi, esainya itu masih harus ditulis tangan satu-satu gitu. Jadi harus nulis tangan lebih sekitar 1.400 huruf, 1.204 huruf. Terus ya 1.400 huruf. Terus kalau di sini temanya adalah kenapa milih Jepang? Kenapa milih Jepang? Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini sedang belajar apa, yang sedang kamu pelajari ini apa gitu. Sama yang terakhir adalah Sotsugyo no Shinro. Ini ketika lulus itu planning kamu apa nih gitu. Jadi ketika udah lulus, apakah kamu mau S2, apakah kamu mau kerja di Jepang, kalau kerja di Jepang maunya di perusahaan apa, alasannya kenapa, itu semuanya ditulis dalam esai ini. Jadi kurang lebih itu ada 3 bagian. Alasan kenapa ke Jepang, kenapa sekarang milih fakultas ini, dan kamu sedang belajar apa nih sekarang, sama ke depannya kamu akan ngapain gitu. Jadi langsung dari belakang, sekarang, dan depan itu dibahas gitu di esainya. Terus sama yang sebelah kanan, itu kurang lebih kayak gini, ada surat rekomendasi dosen. Jadi bakal udah disediain formatnya, itu biasanya dari setiap foundation-nya itu udah beda-beda, formatnya mereka bakal sediain sendiri. Jadi butuh cap dari dosen, sama dosen itu bakal bilang ini muridnya nih kayak gimana, terus sisi akademiknya kayak gimana, sifat-sifatnya kayak gimana, dan lain-lain, kayak gitu. Oke, esai dan rekomendasinya ya. Berarti tulisan dosen ya yang ini? Ya, jadi yang sebelah kanan itu tulisan dosen. Nah, ini tulisan dosen, yang sebelah kirinya itu tulisan saya. Semuanya tulisan tangan. Jadi surat rekomendasi itu juga ditulis tangan. Waktu itu ya pernah minta surat rekomendasi dosen, salah rekomendasi guru dari Pak Tio. Tapi itu ditulis, diketik ya Pak ya, dikirim. Iya, benar. Nah, kalau sekarang harus ditulis tangan. Jadi benar-benar ngejar dosennya sampai bawa dokumennya ke depan dosennya, terus dosennya nulisin, ngecap. Gitu. Iya, seru. Oke. Terus next slide. Ini ada tahapan seleksi. Jadi mirip sama, karena sama-sama foundation, jadi ya sama-sama persis kayak yang Salma tadi. Pertama ada seleksi kampus dulu, jadi kita setorin beasiswanya di kampus, dan itu yang bisa lolos dari kampus itu 2 orang. Jadi dari seluruh angkatan, dari tahun pertama sampai tahun keempat, itu 2 orang. Setelah lulus dari kampus, baru nama kita itu disetorin ke foundation-nya. Baru dari foundation-nya itu diseleksi lagi dokumen kita. Kalau misalnya semuanya langsung ke foundation-nya, itu kayaknya bakal si Satoyo-nya ini bakal pusing sendiri karena kebanyakan, makanya diseleksi dulu sama kampus. 2 dari kampus yang baru bisa masuk ke foundation-nya baru diseleksi sama mereka. Jadi di situ udah ada 2 kali proses screening. Nah, ketika lolos seleksi dokumen tadi itu, baru kita bisa dipanggil buat selanjutnya ke tahap wawancara. Nah, di tahap wawancara ini, balik lagi, kalau yang sebelumnya, yang seleksi dokumen itu kemarin yang lolos dari seluruh Jepang, seluruh kampus di Jepang itu ada 20 orang. Itu yang lolos tahap pertama. Terus lanjut ke wawancara. Nah, wawancara ini di sini ada 2. Yang pertama online. Kalau yang Satoyo ini karena dia lumayan besar, udah gitu kemarin pas lagi corona ya, kalau nggak salah. Jadi online. Tapi kalau yang Nagasaka, yang satunya lagi itu offline. Jadi kita harus datang sendiri ke gedungnya, dan wawancara yang benar-benar kayak wawancara kerja. Nah, di sini khasnya itu kalau wawancara kita harus pakai kemeja, bukan kemeja apa sih, suits kayak gitu. Jadi yang kemeja hitam-hitam, terus dalamannya biasanya putih, terus kayak ya pokoknya baju formal kayak kantoran gitulah.
Nah, Jadi ini foto wawancara Yaya nih ceritanya, ini foto ya, Yaya jadi nih. itu adalah foto Yaya dan teman. Oke. Kayak gitu. Jadi kalau ke Jepang wajib banget ya bawa itu. Bawa apa sih namanya? Apa sih Salma itu namanya? Apa? Suits. Ya itu jas itu dia. Aduh, wajib banget wajib pakai jas gitu. Nah, seleksi wawancara. Nah, wawancara ini apa sih yang ditanyain? Kalau teman-teman kepo, di wawancara ini yang ditanyain itu biasanya yang pertama itu bahasa Jepangnya ada jiko PR. Nah, jiko PR ini wajib pasti ditanyain di setiap wawancara. Apa itu jiko PR? Jiko PR itu adalah seksi mana kita memperkenalkan diri kita. Nah, kita ini siapa, kita datang dari mana, kita ini seperti apa. Itu biasanya dia kasih waktu misalnya 2 menit gitu. 2 menit silahkan perkenalkan diri kamu. Nah, sesi itu namanya jiko PR gitu. Jadi kita harus ngejelasin saya datang dari Indonesia, sekarang saya belajar ini, sedang meneliti ini, tertarik sama ini, alasan saya ke Jepang, semuanya harus dirangkum dalam satu kalimat itu gitu. Terus setelah itu ini juga salah satu ciri khas ketika wawancara di sini kan ya juga sekarang part time. Nah, ketika daftar part time itu juga ada wawancaranya. Nah, jadi wawancara ini kurang lebih mirip gitu. Dua-duanya sama-sama ada yang ngebahas namanya tansho sama chosho. Jadi kelebihan dan kekurangan kamu itu apa gitu. Coba sebutkan kelebihan kamu apa ya, kekurangan kamu apa ya gitu. Nah, kekurangannya itu dari apa? Dari sikap. Nah, di situ juga kadang-kadang ya kayak bersyukur gitu udah sempet ikut talent mapping jadi bisa jawab itu kekurangannya apa gitu. Iya benar-benar. Biasanya sikap ya kekurangannya, bukan kekurangan ekonominya soalnya kan, tapi kekurangan diri sendiri itu apa gitu. Sama yang satu lagi yang paling standar ya, namanya juga wawancara beasiswa gitu. Jadi kayak apa yang akan kamu lakukan ketika kamu udah dapat beasiswa ini, terus ke depannya mau dipakai buat apa atau rencana ke depannya kayak gimana, kayak gitu kurang lebih buat wawancara. Dan ini semua dilaksanain pakai bahasa Jepang juga. Rata-rata jadi kayak kita duduk gitu sendiri, terus nanti di depannya itu ada petinggi-petinggi beasiswanya yang langsung pandang gitu ya sama ya langsung pandang kita, terus ya itu nanyanya gitu ganti-gantian satu-satu. Mau offline suasananya sama-sama kayak gitu. Jadi yang online juga sama, jadi kayak ada mejanya, terus nanti para petinggi beasiswanya yang di situ yang pewawancaranya itu duduk berjajar sama gitu. Kayak yang offline juga sama kayak gitu. Oke. Nah, terus akhirnya lolos wawancara kemarin kalau nggak salah itu ada 12 orang. Nah, di beasiswa ini yang bikin yang bikin enak yang lainnya adalah dia tidak ada ikatan ketika lulus gitu. Kalau misalnya anggaplah misalnya LPDP terus nanti kita harus kembali ke Indonesia gitu. Nah, kalau di sini ini ketika kita selesai dapat dari 2 tahun ini udah selesai, itu udah kita nggak ada sangkut paut apa lagi sama sekali. Tapi ketika kita dalam masa penerimaan beasiswanya itu sama persis kayak Salma tadi, jadi dia juga ada yang namanya tour kayak gitu, kokusai review, jadi ada pertukarannya gitu. Jadi ada misalnya 2 hari semalam nginep di sini itu harus dan wajib diikutin gitu sebagai selama kita masih menerima uangnya gitu. Ketika kita udah nggak jadi penerima beasiswanya udah selesai itu. Jadi udah putus sampai di itu hubungan kita gitu. Oke, baik. Sampai dengan wawancara dan lika-likunya tadi ya, pengalaman realnya ya. Masih ada slide-nya lagi nggak ya untuk penjelasan beasiswanya atau sudah sampai di sini? Oke, baik peserta hadirin sekalian, Bapak dan Ibu, teman-teman siswa, semuanya kita sudah luar biasa ya. 1 jam ini mendengarkan pemaparan real gitu ya, pengalaman Salma, kemudian Yaya berjuang di negeri orang gitu ya, NKRI harga mati ya, beasiswa harga mati ya, jadi gitu ya. Ini seru banget. Tadi saya minta maaf nih sama Yaya ya, salah maksud saya statement mudah itu lebih berkas, tapi saya yakin untuk pencapaian nilai transkrip segitu bener, itu nggak mudah. Memang secara berkas memang lebih mudah. Iya, tapi mempertahankan nilainya itu loh, itu yang kan nggak bisa. Ini, Oke. Tadi Salma cerita kalau Salma itu di human science, kalau Yaya itu di
jurusannya media komunikasi gitu ya, ya istilahnya tuh gimana ya? Jurusan yang Social and Cultural Media Komunikasi, Media and Communication, Media Studies, Pak. Media Bingung deh Studies kalau and di bahasa Communication. Indonesia itu apa ya? Ya kira-kira miripnya apa tuh? Maksudnya kalau Miripnya dalam kalau bahasa di Indonesia itu gabungan antara apa sih international relation sama hubungan ilmu internasional. komunikasi. Oh gitu, hubungan internasional sama ilmu komunikasi kira-kira gitu. Oke siap. Baik, audiens kalian ini menarik ya. Jadi secara jurusan saja memang tidak bisa disamakan plek dengan yang di Indonesia. Ini pengetahuan baru gitu ya. Tapi ternyata inti dalam-dalamnya sama saja. Kita sudah belajar ya tentang jurusan. Kemudian tadi juga bagaimana mereka memutuskan memilih gitu ya dengan segala tantangannya masing-masing juga kita sudah mendengar, menyimak. Lalu yang seru banget adalah bagaimana mereka mulai meng-apply beasiswa. Kalau saya menyimak pemaparan Yaya, misalnya kelihatannya Yaya tahu semua jenis beasiswa ya. Jadi nanti peserta ada Mitsu, ada apa bla 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 tadi, dan termasuk yang dicari sekarang, mungkin Yaya punya supply jenis beasiswa lebih banyak. Itu jadi menarik ya. Jadi tidak terpaku seperti yang hanya disampaikan oleh Yaya sama-sama saja gitu ya sebagai pilihan beasiswanya. Kemudian beasiswa yang didapat sekarang juga kita tadi sudah sama-sama mendengar. Beasiswa bergengsi ya kalau saya boleh bilang itu ya. Kemudian cara meng-apply-nya tadi step-stepnya juga sudah dijelaskan sama ya, Salma sama Yaya sama-sama berat. berat. Kemudian isi wawancaranya juga tadi sudah ya dibocorkan. Kemudian esainya juga gitu ya yang pastinya dalam bahasa Jepang. Nah, giliran kita sekarang ingin diskusi. Atau sudah lengkap ya, sudah nggak perlu diskusi lagi ya. Oke, saya ingin membuka sesi tanya jawab untuk memperkaya gitu ya apa yang sudah disampaikan. Saya ingin mengundang langsung baik itu apa namanya peserta yang memungkinkan ya untuk bertanya langsung menyapa Yaya sama Salma. Kalau tidak ada saya akan coba sambil menjawab yang di chat gitu. Tapi sebelumnya saya ingin undang dulu nih, Mangga, apakah ada peserta yang ingin secara langsung menanyakan ke Salma dan Yaya? Pakai bahasa Jepang boleh. Oke, silahkan. Coba Salma atau ya dibacain namanya siapa ingin bertanya. Saya nggak ngerti bacanya apa itu. Itu ada yang raise hand, Pak. Iya, yang raise hand silakan. Siapa namanya? Fabian. Oh, dia. Fabian, silakan. Fabian, Kak. Ya. Ini pertanyaannya buat Kak Saruma dan Kak Yaya. Konnichiwa Yaya-san to Saruma-san. Hajimemashite. Watashi wa Fabian desu. Watashi wa 15 歳です. Abe Hongo 9 年生です. Jadi, gue pertanyaan nih, Kak. Aku kan lagi serius-serius belajar bahasa Jepang nih. Nah, aku belajar bahasa Jepangnya secara otodidak dari Duolingo, dari Google dan YouTube. Dan aku tuh kayak nemu beberapa perbedaan kalau nonton anime bahasa Jepang. Sebentar untuk penanya, apa bisa buka kamera dulu? Kita soal nggak tahu nih. Aku belajar nih kalimatnya kayak misal Kore wa nan desu ka? Tapi kalau di anime jadi nani kan ada juga beberapa kata tuh yang gimana ya, yang beda banget gitu apa yang aku pelajari. Jadi gimana sih cara efektifnya untuk belajar bahasa Jepang gitu, Kak? Terima kasih, Kak. Arigatou gozaimasu. Oke, ini murid Abihom kelas 9 kalau nggak salah ya. Pertanyaannya sudah ketangkap Kak Salma sama Yaya, soalnya ya oke ya sama-sama yang lebih tahu ya. Oke, penanya boleh on cam dong biar kita tahu. Mana yang nanya sama Fabian bukan? Nah, betul. Ya, dibuka ya biar kita tahu ya. Ya, silakan dijawab Salma. Atau Yaya. Kayaknya Salma lebih tahu. Oke, silakan. Kalau bahasa Jepang. Gimana ya? Kalau belajar bahasa Jepangnya kalian sehari-hari, alhamdulillah aku punya teman di rumah ngomong, namanya Sarah, itu kembaranku. Jadi belajarnya biasanya lewat buku. Kalau aku biasanya belajar lewat buku N1 pokoknya JLPT, buku JLPT gitu. Terus kalau yang perbedaannya gimana ya? Gimana cara ininya? Kurang tahu sih, soalnya aku udah bisa duluan yang sehari-harinya. Tapi kalau untuk belajar bahasa Jepangnya, mending lewat buku. Kalau Duolingo enak, tapi kurang kayaknya untuk JLPT, apalagi yang reading gitu-gitunya. Silahkan Kak Yaya.
Iya, udah sih mungkin balik lagi aja ke tujuannya. Kalau misalnya emang mau JLPT, kayaknya bahasa Indonesia kan juga sama kayak gitu ya. Kita ngobrol sekarang sama ketika kita mau ujian bahasa Indonesia itu kan beda ya. Tata bahasanya, tingkat kebakuannya kayak gimana. Nah, itu tinggal di mana sih kita mau fokusin tujuan kita belajarnya gitu. Yang pertama, kalau misalnya emang tujuan kita JLPT, ya nggak bisa dong belajar dari anime. Kalau kita belajar dari anime nggak ada yang keluar tuh di JLPT. Kenapa? Karena kan itu percakapan sehari-hari gitu. Tapi ketika kita ingin hidup di sini mungkin belajar dari yang lebih percakapan itu bisa lebih terpakai gitu di sini gitu. Tapi kalau memang tujuannya ke ujian bahasa Jepang itu akankah lebih baik kalau emang sesuai yang Salma bilang tadi, jadi belajarnya dari buku, jadi lebih tersusun gitu kan pola grammarnya kayak gimana, kata-kata yang keluar juga udah jelas gitu, tingkat kebakuannya gitu dalam bahasa Jepang itu sendiri. Oke. Terjawab ya Fabian ya. Jadi tergantung orientasi belajarnya untuk tujuan apa. Kalau untuk kuliah maka sangat disarankan bukan hanya dari situ ya, tapi ditambah. Tapi kalau untuk percakapan, oke gitu lah kira-kira gitu. Yang saya Ya, tangkap mungkin seperti itu. nyari temen orang Jepang gitu bisa tuh kayak gitu kan, coba cari. Karena bahasa yang ada di anime itu rata-rata bukan bahasa baku ya, jadi kayak kadang-kadang udah masuk bahasa daerahnya masuk, kadang-kadang bahasa gaul yang kurang sopannya juga masuk gitu kan. Jadi kalau kita nggak ngerti budayanya, takutnya kita malah ngomong itu ke orang yang misalnya derajatnya lebih tinggi dari kita dan akhirnya jadi nggak sopan. Kalau kayak gitu kan bisa jadi agak berbahaya juga gitu. Oke, menarik. Saran dan tipsnya bagus ya. Jadi karena Jepang juga culture penghormatan terhadap orang itu penting ya, tradisi penghormatannya ya. Oke, siap. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini di chat saya bacakan. Kita masih punya waktu 15 menit karena harus berakhir jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Untuk Kak Yaya, kalau sekolah bahasa Jepang itu biasanya di mana saja? Maksudnya di mana saja itu di Jepangnya kali ya, di daerah mana yang banyak. Kemudian ini dari Bowo. Kemudian pertanyaan selanjutnya masih tentang bahasa dari Dwi Eldina. Jadi di lembaga bahasa itu dibantu semuanya sampai milih dan daftar ya. Jadi kan tadi Kak Yaya ceritakan dibantu ini. Nah, beliau menanyakan itu. Apakah dibantu semuanya sampai nyari kampusnya juga gitu ya. Kemudian untuk foundationnya biasanya anak Indo itu gengsi sama foundation. Katanya ini menurut pengalaman beliau ya. Bagaimana meluruskan maksud ini ya. Malu gitu. Kemudian ini ada yang minta diulangi lagi. Tapi yang diulangi nanti bisa kami share itunya ya. Link Zoom-nya jadi bisa nonton lagi sendiri. Kemudian ini untuk Kak Salma. Dan Kak Yaya sih. Kenapa pilih jurusan itu kuliahnya? Apa jurusannya itu sudah ditentukan dari penyelenggara beasiswanya atau kita bebas memilih? Itu pertanyaannya dulu. Nanti ada satu lagi pertanyaan terakhir. Boleh? Ya. Dulu ya tentang sekolah bahasa tadi. Kalau sekolah bahasa itu ada di semua penjuru Jepang, ada di mana-mana pokoknya pasti ada deh yang namanya sekolah bahasa. Jadi tergantung sesuaiin aja sama budgetnya, sesuai sama gimana kota yang kita suka gitu. Ada di Tokyo itu ada banyak banget, mungkin ratusan juga ada sekolah bahasa. Cuma apakah kita akan sanggup gitu dengan Tokyo yang riuh hiruk pikuknya seperti Jakarta kayak gitu kan, mungkin kurang kondusif untuk belajar, atau ada justru orang yang sukanya tuh maunya ke tempat yang ramai-ramai seperti itu gitu kan. Jadi kalau buat sekolah bahasa itu bisa dibilang hampir ada di seluruh tempat, tinggal gimana kita mau nyari tempat yang cocok sama kitanya aja, sama biayanya juga. Oke, terjawab. Selanjutnya untuk sekolah bahasa yang membantu tadi, apa tuh sifatnya bantuan cuma-cuma atau bagian dari program dari lembaga itu? Di bagian dari program beasiswanya itu, dari sekolah bahasanya itu, jadi pasti dibantuin mau selanjutnya kerja atau mau selanjutnya kuliah itu pasti dibantuin sama gurunya. Nanti ada kelas khususnya gitu, kelas khusus edu atau kelas khusus kalau mau kerja itu nanti bakal dibantuin lamar apa, cara ngelamarnya gimana, wawancaranya kayak gimana, ada perusahaan apa sih yang ada lowongan itu biasanya juga sampai dikasih tahu segitunya kok sama guru. Oke. Menarik banget ya. Oke, kalau ini yang tentang gengsi tadi mungkin Salma atau Yaya bisa membantu. Apakah ada gitu ya anak Indonesia yang gengsi kalau nyari beasiswa dari foundation? Atau hanya itu kasus-kasus tertentu saja? Gimana pengalaman Salma dan Yaya? Gimana ya? Atau nggak nemu sebenarnya? Nggak tahu kalau di Indonesia ada yang foundation. Ya, tapi kalau
udah di Jepang atau di mana ada tawaran beasiswa dari foundation, kalau kita butuh itu ya dapetin aja gitu daripada kita nyempitin jalan untuk dapetin suatu kemudahan gitu. Oke, jadi intinya so-so ya, tergantung orangnya dikembalikan begitu ya, nggak perlu diluruskan juga gitu ya. Intinya kalau kita memerlukan sebaiknya diambil. Oke, toh juga nggak mudah juga kan ya, kan seleksinya belum tentu keterima juga gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya tadi tentang pilih jurusannya itu. Kalau Salma kenapa kemudian memutuskan human science, kalau Yaya kenapa kemudian memutuskan tadi ya media studies and communication, lalu apakah memang itu dipilihkan oleh beasiswanya atau kita dengan jurusan apapun tetap bisa daftar di beasiswa itu gitu. Boleh Salma dulu boleh. Aku milih jurusan ini karena yang pertama dari SMP tertarik sama namanya psikologi, terus sama pendidikan anak yang di bawah umur, yang lewat pengalaman magang beberapa kali gitu. Dan biasanya di kampus-kampus itu kebagi dua ya, pendidikan sama psikologi itu biasanya nggak digabung. Dan yang human science ini itu yang di Osaka University itu ada gabungannya yang namanya human science, yaitu di dalamnya itu ada pendidikan, psikologi, dan lain-lainnya. Tuh, jadi saya milih human science. Terus di beasiswa sebenarnya nggak ngaruh, soalnya saya udah dapat dulu kampusnya, baru nyari beasiswanya. Jadi nggak ngaruh tentang jurusannya itu jurusan apa. Sip. Kalau Yaya gimana? Kalau kalau dari beasiswanya sama persis ya kayak Salma, karena ini private foundation, jadi dia nggak ngaruh jurusannya. Dari tadi juga kayaknya kita berdua nggak ada yang mention ada syarat jurusan, jadi syaratnya itu lebih ke arah sudah diterima di universitasnya gitu. Tapi nggak ada jurusan apa, itu biasanya jarang sih yang kayak harus jurusan ini gitu. Jadi jurusannya itu nggak terpaut untuk beasiswanya. Dan kalau beasiswa yang dari kampus sendiri yang tadi dari peringkat itu apa lagi, jadi itu per fakultas, jadi tanpa ada seleksi jurusan sama sekali. Nah, kalau jurusannya kenapa milih ini juga sama, jadi dari di Indonesia itu ya udah suka banget yang namanya gambar, desain, dan segala macam. Nah, kalau di Indonesia itu mungkin adanya di DKV, atau ilmu komunikasi itu kepisah gitu kan. Itu kepisah, jadi bingung. Kemarin itu sempat galau mau ke DKV apa mau ke ilmu komunikasi ya. Ternyata ini ada yang media studies ini yang belajar ada desainingnya ada, gambarnya ada, dan komunikasinya juga ada kayak reporter, media dan lain-lain, atau via website atau jadi jurnalis itu juga ada sampai di situ gitu. Jadi jangkauannya itu luas gitu. Oke. Menarik ya peserta sekalian. Jadi ternyata bingung karena di Indonesia kayak kepisah-pisah, ternyata nyarinya ke luar negeri gitu ya, tipsnya ya. Ternyata di luar negeri ada yang dijatuhin gitu ya. Ya, itu plus minus sih ya. Jadi ternyata seperti itu solusinya gitu untuk memutuskan saya ini kayak gini cocok atau enggak. Oke, sudah terjawab tentang pertanyaan sebelumnya. Ini masih ada waktu 10 menit terakhir. 10 menit terakhir sebelum nanti closing ya. Masing-masing siapkan closing statement-nya Salma maupun ya. Ini tentang tes sertifikat N5 sampai N1 di Indonesia itu ada atau tidak? Itu sama sekolah bahasa di Indonesia ya. Ini beliau menanyakan tentang sekolah bahasa Indonesia itu seperti apa? Apa ada atau tidak berarti ya gitu kira-kira gitu. Boleh, silahkan. Tentang N5 N1 itu kalau di Indonesia itu gimana? Ada atau tidak atau memang harus di Jepang? Mungkin ya. Kalau di atau Salma boleh Salma. Ya, kalau yang JLPT itu sebenarnya ada di Indonesia. Setiap tahun 2 kali ya, setahun kalau nggak salah. Jadi JLPT itu serentak diadakan di seluruh dunia. Ya. Oh gitu, oke. Ya, jadi waktunya pun sampai harinya sampai tanggalnya itu sama di seluruh dunia, mau di Indonesia, mau di Jepang, mau di sini. Jadi ketika orang Jepang lagi JLPT, sekarang orang Indonesia juga sama lagi ujian juga gitu. Jadi di Indonesia juga ada. Itu offline. Offline. Kalau di Indonesia di mana? Kalau di Indonesia tergantung. Nanti kita daftar terus biasanya dapat SMA di Jakarta atau di Universitas Udayana yang ada di mana tuh? Bekasi. Bukan sih? Udayana di Bali, Udayana di Bali. Oh, berarti bukan Udayana. Ada di Jakarta juga apa ya? Apa ya? Bukan Udayana ya namanya ya? Gunadarma. Yang
Unsada. Unsada ya, Unsada. Unsada. Oke. Nah, Oke, itu oke, oke. Unsada ya betul. Siap. Jadi di Indonesia bisa ya, dan itu offline. Jakarta sudah banyak. Kalau sekolah bahasa gimana di Indonesia? Sebenarnya bahasa Jepang mah banyak ya, les bahasa Jepang. Tapi maksudnya mungkin yang dimaksud sekolah bahasa ya, yang sama kayak di Jepang. Apakah di Indonesia ada nih ya? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Selama kamu pernah dengar? Enggak nyari sekolah bahasa. Iya Oh, ya. enggak ada. Sama nyari sekolah bahasa. Kalau temen Yaya itu ada case-nya, jadi dia sekolah, bukan sekolah, tapi lebih ke arah les gitu. Bimbel Les ya. yang udah kerjasama sama sekolah bahasa di Jepang. Oh Ada di gitu. Jakarta. Jadi Siap. dia 3 bulan di sini, les di sini, terus nanti ketika lulus sertifikasi apa, nggak perlu ujian lagi, nggak perlu kirim berkas lagi, bisa langsung ke Jepang karena udah kerjasama sama ini Mereka ya. sekolah bahasa Oke, di siap. Jepang. Tapi ke Jepangnya juga tetap harus sekolah bahasa di tempat dia itu. Tapi sudah ada matrikulasinya lah ya, kira-kira gitu ya Jadi kayak mungkin yang kalau langsung ke Jepang takut atau shock atau gimana, jadi bisa di Indonesia dulu nih 3 bulan apa 6 bulan gitu kalau nggak salah, nanti baru langsung berangkat ke Jepang. Baru berangkat ke Jepangnya gitu via lembaga di Jakarta ada. Siap. Wah, seru banget nih kupas tuntasnya ya menuju ke Jepang gitu ya, sudah dijelaskan lengkap oleh Yaya dan Salma dalam waktu yang relatif singkat gitu ya. Sudah menjawab semua pertanyaan. Tadi yang menarik itu tentang beasiswa dan jurusan, Salma sama Yaya. Karena trennya kalau di Indonesia ini jadi pertanyaan penting orang Indonesia sebenarnya. Karena kalau di Indonesia itu kan yang ada beasiswanya itu biasanya jurusan-jurusan tertentu di kampus-kampus itu. Jadi nggak semua jurusan gitu. Tapi ternyata pengalaman Salma sama Yaya ternyata tidak ya, di Jepang itu apapun jurusannya bisa daftar beasiswa. Karena di Indonesia tidak begitu, tidak berlaku. Di Indonesia itu hanya jurusan-jurusan tertentu yang bisa mendapat beasiswa. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan tentang paket C. Sebenarnya tadi paket C juga sudah dijelaskan Yaya di awal. Jadi boleh nanti oleh peserta tonton lagi aja videonya ya, karena ini cukup panjang nih. Intinya lah kalau paket C beasiswanya terbatas, tapi tidak mengurangi semangat Yaya untuk mencari beasiswanya, kira-kira seperti itu. Oke, waktu kita sudah habis. Nanti saya minta izin untuk semua peserta untuk siap-siap foto bersama ya. Jadi yang belum mandi boleh siap-siap mandi dulu biar open kamera. Tapi sebelum ke sana saya mau minta Oke, sebelum ke Salma sama Yaya juga, ini kan di sini hadir murid-murid saya yang SMP kelas 9. Ingat ya tadi Salma sama Yaya mempersiapkan kuliahnya tuh dari sejak SMP. Jadi nggak ada yang buru-buru. Jadi kalau sekarang kelas 9 nih SMP di Abihum, maka teman-teman waktunya bukan kelamaan juga, gitu, waktu yang tepat ya. Pengen ke Jepang atau nggak, nyari apa. Nah, itu menarik banget tadi insight dari Yaya sama Salma ya. Khusus buat teman-teman yang SMP kelas 9 yang hari ini join gitu. Kemudian juga terima kasih yang join hari ini siswa-siswa SMA-nya Abihum, para peserta juga dari luar ya, orang tua. Saya yakin, nggak yakin sih, ada nggak ya orang tuanya Yaya dan Salma? Saya belum melihat. Jadi kalau ada saya juga ingin menyapa. Terima kasih nih orang tua hebat. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Sekarang silahkan Yaya atau Salma untuk closing statement, kasih tips gitu ya, kasih saran gitu ya, motivasi buat kita semua yang hadir gitu ya. Boleh dari Salma dulu kali, atau kalian mau sweet siapa? Dari Yaya aja. Ya, Salma aja udah dulu itu ya, Pak Tio udah bilang Salma dulu. Oke, dari Salma dulu. Oke, apa saran buat kita semua para pendengar setianya sesi Trilingual Class Series ini? Terutama yang pengen ke Jepang. Sarannya kejar informasi, terus jangan putus asa. Aku juga pas nyari beasiswa sempat itu kayak aduh gak keterima nih, gak bisa nih, tapi ya alhamdulillah aja, coba aja dulu. Yang penting kita semangat cari sama cobanya gitu. Oke, mantap. Apa namanya, Pak? Kejar informasi, pantang menyerah ya, bolak-balik Jepang Indonesia ya, hanya berkas ya, nggak bisa pakai gosen ya. Luar biasa, greget. Oke, Yaya. Ya, kalau dari Yaya juga sama. Jadi teman-teman semangat terus buat mencari sesuatu apa yang diinginkan. Jadi jangan takut kayak, aduh tak kegedean, aduh takutnya nggak sampai gitu. Nggak apa-apa, pokoknya coba aja dulu dijalanin dulu. Kalau misalnya kita justru kalau punya sesuatu motivasi yang besar di depan itu kita bakal lebih semangat gitu buat ngejarnya.
Dan kalau misalnya nanti ada yang kelas 3 sekarang, terus mau daftar kuliah atau daftar SMA, terus nanti nggak keterima, itu sedih oke boleh, tapi jangan depresi atau jangan sampai, aduh kayaknya nggak bisa gitu. Karena di sini kita mungkin emang kelihatannya sekarang kayak udah keterima dan lain-lain, tapi di baliknya sebelum kita bisa keterima sekarang, itu udah berapa kali ngalamin penolakan, even beasiswa dari foundation yang kelihatannya kecil aja, itu kayak cuma 2 orang atau 1 orang dari kampusnya gitu tiap sesi. Jadi gimana nggak tetap sulit gitu dia, ada berapa ribu orang kampus, ada berapa ribu mahasiswa yang harus kita saingi gitu. Jadi satu, ya sangat wajar ketika ya nggak berhasil dulu gitu. Ketika terus berjuang ya insya Allah nanti pasti ada jalannya gitu. Jadi tetap semangat. Oke, keren banget. Terima kasih ya. Jangan takut mencoba, nggak usah mikir kegedean atau apa, yang penting coba. Dan yang paling mahal tadi ya pesannya, jangan depresi. Sedih boleh ya, sedih boleh tapi jangan depresi. Sayang anak istri ya, sayang teman, sayang keluarga gitu. Ya, dan itu yang disampaikan Salma Yaya itu bukan ecek-ecek ya teman-teman ya, bukan omong kosong. Itu adalah perjalanan real mereka berdua. Jadi salut banget buat Salma sama Yaya. Tetap sehat selalu ya. Waktu Indonesia Barat sekarang 11:28. Waktu Jepang, waktu Tokyo jam berapa? Waktu Kyoto jam berapa? Sama Pak. Saya di Osaka. Oh, ada Osaka. Berarti beda 2 jam ya. Berarti jam 1 siang ya di sana. Oke. Ya udah, selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka ya pada waktunya nanti. Oke, hadirin sekalian, terima kasih, sesi kita akan berakhir. Tadi Yaya udah notes ke saya, Pak, pagi-pagi saya harus part time dulu. Jadi pagi-pagi Yaya itu kerja, teman-teman. Habis ngisi ini dia akan part time lagi, kerja lagi. Jadi luar biasa ya, super sibuk. Yang penting sehat ya. Dan tetap jaga sholatnya ya, selama tidak berhalangan. Terima kasih untuk sesi ini. Saya ingin mengundang semua peserta. Buka kamera, kita ingin dokumentasikan. Ini sesi yang mahal. Siapa tahu nanti teman-teman kirimkan foto ini ke Yaya, Salma, bilang, dulu saya pernah acara bareng loh, ini ada foto saya. Itu nanti sama dia digratisin loh nginep di Jepang ya. Jadi jangan sia-siakan foto bareng Yaya sama Salma. Gitu. Oke, woi ada anak kecilnya juga. Oh, ini ada hadir. Oh ya, hadir. Ada orang tua Yaya sama Salma ternyata ya. Terima kasih nih orang tua hebat. Sudah menemani ya, yang pasti menguras emosi ya. Oke, siapa yang bisa membantu saya foto? Biar saya ke foto. Saya juga bisa ya, kok saya lupa. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Ini layarnya ada 3 layar ya, jadi harap maklum. 1, 2, 3. Layar keempat tapi tidak buka kamera, jadi nggak usah difoto aja deh. Yang difoto layar pertama, saya layar kedua. Oke, terima kasih banyak untuk sesi hari ini. Saya mengingatkan sebelum saya tutup bahwa kita sudah menyelesaikan 3 sesi di Truly Gold Class. Sesi 4 nanti siap-siap Sarnaja Haser, artinya siswa-siswa ABEM yang jadi Sarnaja, bukan Sarnaja tapi Sarjana. Di sesi 4 kita akan mendengar bagaimana anak homeschooling jadi seorang sarjana, dan sesi kelimanya nanti, sesi terakhir adalah bagaimana anak vokasi atau D3 bisa go internasional, ke luar negeri gitu ya. Jadi masih ada 2 sesi lagi di waktu yang akan datang. Semoga tetap menyimak dan belajar dari pengalaman siswa ABEM. Sekian dari saya, Salma, Yaya, terima kasih banyak untuk waktunya. Salam dari Indonesia, sampai jumpa di Indonesia atau di Jepang, mudah-mudahan kita bisa bertemu. Di Indonesia aja lah Pak ya, mau pulang. Mau pulang. Oke teman-teman, terima kasih banyak Bapak dan Ibu, orang tua, siswa-siswa, tetap semangat ya menimba ilmu meskipun Ramadan. Kita akhiri, kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seluruh